Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Halo, April Vlog. Oke, pada kesempatan kali ini aku coba bikin sesi terbaru ya. Sesi yang pertama kali aku bikin yaitu berupa konten podcast. Nah, jadi pada konten podcast ini aku akan invite seorang guestar yang menurutku emang spesial banget tentunya, dan tentunya akan menginspirasi kita semua ya guys. Oke, langsung aja kita invite guestarnya. Oke guys, jadi pada sesi podcast kali ini aku sudah mengundang guestar kita. Ya, ya namanya siapa mas namanya? Nama saya Alfian Mustaqim. Panggil aja sekali Alfian. Oke, gitu. Alfian. Kita udah bareng sama Alfian di sini. Mungkin Alfian bisa introduction dulu deh, kayak apa backgroundnya? Ya. Oke, kenalin, nama aku Alfian Mustaqim, mahasiswa Teknik Geodesi Universitas Diponegoro, semester tua sih, angkatan 2016. Dan lagi ya, ada ini ya, peminatannya SIG gitu sih. Terus sekarang karena lagi pandemi, nggak di Semarang, sekarang di rumah aja di Sukoharjo. Ini di kamar nih. Jadi ya begini lah. Nanti kalau ada suara wek atau suara ayam ya itu nyanyian alam. Ya, siap. Udah gitu ya. Ya. Backgroundnya peta banget ya mas. Backgroundnya gimana ya? Geodesi gitu. Geodesi ya. Nah jadi alasan aku milih narasumber ini narasumber atau apa sih bilangnya, bintang tamu aja ya, gestar aja ya. Bintang tamu dong. Ya, jadi aku mengundang Alfian ini karena alasan tertentu guys. Jadi alasannya itu karena Alfian ini dia dulu internship atau kerja praktek di salah satu perusahaan yang terkenal di Jakarta. Apa namanya mas? Boleh tahu? Ya. Esri Indonesia. Nah, Esri Indonesia. Nah, mungkin buat teman-teman, sebagian teman-teman yang masih kurang familiar ataupun mungkin udah tahu Esri Indonesia itu apa. Nah, di sini kita bakalan sharing seputar itu guys. Oke, mungkin dari Alfian bisa sharing ke kita apa sih Esri Indonesia itu? Kayak gitu. Lupa, udah lama nggak buka laporan KP. Ya benar, Esri Indonesia ya. Mungkin teman-teman geodesi khususnya atau mungkin BWK atau geologi mungkin nggak asing sama yang namanya aplikasi ArcGIS, ArcGIS Desktop, ArcMap, ArcGlobe atau ArcCatalog dan sebagainya. Nah, si Esri itu perusahaan yang bikin aplikasi itu. Nah, dia itu headquarter-nya itu kan di Amerika dan punya ya bisa disebut branch cabang di Indonesia itu di Jakarta Selatan. Nah, kemarin aku KP di sana di perusahaan yang punya aplikasi ArcGIS itulah. Apa lagi ya? Ya seperti itulah. Jadi ya bersyukur banget bisa KP di situ. Mungkin ya bisa dibilang perusahaan internasional juga ya. Seperti itu. Ya. Berarti kayak perusahaan multinasional gitu ya mas? Oh terkait, iya. Ya. Terkait pemetaan apa dia menghasilkan produk peta gitu apa gimana? Di Indonesia itu kan namanya perusahaan yang develop software. Jadi kegiatan di sana itu ya mungkin merujuknya ke sales atau penjualan services. Jadi dari aplikasi-aplikasinya, mungkin dari pelayanannya yang terkait dengan produk-produk Esri. Kan nggak cuma ArcGIS Desktop ya yang diinstal di laptop. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan itu. Tapi Esri juga punya produk namanya ArcGIS Online. Nah, ArcGIS Online itu kita nggak butuh software, cuma ya kita mengoperasikannya di web atau di browser gitu lah. Jadi ya nggak perlu spek komputer tingkat tinggi. Terus juga produk lain seperti untuk server lah. Jadi misal perusahaan punya semacam geospasial sebagai salah satu yang digunakan. Nah, itu kan pasti butuh server dan servernya harus dimiliki perusahaan itu sendiri. Nah, itu Esri juga menyediakan service seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nanti enggak salah aku. Oke, terima kasih atas infonya. Terus kalau tahu Esri sendiri itu udah sejak kapan kalau boleh tahu? Apa baru-baru, apa udah lama banget gitu? Iya ya.
Aku Esri kapan? Ya mungkin uh, setelah mengenal Akcis itu belum kenal sama Esri. Mungkin ya berapa saat itu kan gara-gara ada kakak tingkat kita angkatan 2014. Nah, Mas Rian. Nah, dia Oh iya Mas Ria. Rian. Nah, Mas Rian itu kan pernah internship juga di Esri, Cup-nya di Esri. Ya, dulu sempat apa sih? Kepo juga sih, Esri apa ini ya perusahaan. Kalau saya tahun 2017 lah baru tahu si Esri itu. Terus ya tanya-tanya sama Mas Rian dan juga angkatan 15 juga ada yang KP di sana. Terus akhirnya ya dapat informasi tentang Esri. Dan cuma tentang internship juga sih. Dulu Mas Rian juga ikut namanya Esri Young Scholarship, jadi macam kompetisi buat para ya youngers ya, mungkin lebih ke mahasiswa. Jadi yang punya project terus kita submit, terus yang juara satu itu diundang ke Amerika. Jadi ya excited aja lah. Terus ya kenal gitu. Menarik. Nah, terus mungkin bisa sharing yang terkait alasan utama atau pokoknya alasan sih kenapa kamu tuh kepikiran gitu KP-nya atau internship-nya di Esri gitu. Apakah karena Mas Ian tadi atau mungkin ada alasan lain gitu kayak ambal gitu. Mungkin bisa di-sharing ke kita alasannya. Ya mungkin buat teman-teman juga yang mungkin pengen KP atau magang, dulu aku nyesuaiin sama ini dulu bidang peminatan karena aku minat ke GIS. Dan ibarat apa ya, aku udah ketutup sama perusahaan-perusahaan yang GIS lain, taunya ya Esri. Dan Esri tahu sendiri ya kan multinasional dan juga ini kelihatan wah itu. Jadi ya trigger sendiri sih. Apalagi ada kakak tingkat yang mungkin udah di sana dan kayaknya seru sih kalau di Esri. Jadi kan itu pada ngelis kan pada KP di mana-mana, wah Esri belum ada, ya udah aku ngelis aja Esri. Terus akhirnya ya seiring berjalannya waktu akhirnya berempat dari teknik geodesi ya, angkatan 16 yang berangkat, yang diterima di Esri untuk KP di Esri. Alasannya ya nggak muluk-muluk sih, karena ya emang pengennya di SIG, terus pengennya ya Esri karena ya kelihatan wah kayaknya. Terus lagian kan kita pakai softwarenya hampir tiap hari lah, ibarat ya sering digunakan apalagi untuk buat peta itu kan pakai ArcGIS. Dan Undip juga udah kerjasama sih, terkhusus geodesi kerjasama dengan Esri. Jadi kita punya license yang teman-teman itu nggak perlu ya nge-track apalah gituan, kita udah punya kerjasama dengan Esri. Jadi ada hubungan baik lah antara Esri dan Undip khusus geodesi. Sangat menarik alasannya. Iya. Oke. Mungkin Alvin juga bisa sharing sih, kayak kan kalian KP selama berapa hari sih di sana? Kerja prakteknya berapa hari? Hari apa? Kita full tuh 40 hari kerja. Jadi hampir 2 bulan. Nah ya, mungkin Alvin bisa sharing deh kayak project ataupun kerjaan di sana itu ngapain aja sih, kan itu 40 hari juga lumayan kan, Iya. Sebulan. Karena itu karena kebijakan kampus kan ya sebelumnya nggak nyampe segitu, terus tiba-tiba 10 hari kerja, wah lama banget nih ya mungkin bisa sedikit sharing ya. Awal kita masuk hari pertama, kita kan ya baru pertama juga masuk kantor. Nah itu ya udah ketemu sama yang pengurus internship gitu. Terus kita ditanyain langsung nih to the point, kalian mau di sini project apa? Jadi beda sama magang kan ya kita di sana nawarin diri terus bantu-bantu. Nah kalau di Esri ini kita langsung ditanyain projectnya apa, bakal project apa. Nanti Esri bagian supportnya, entah ya software pasti, mungkin juga data dan juga banyak knowledge atau insight lagi lah yang dari yang Esri berikan. Nah project kemarin itu kan kami pas di sana aku sama kelompok dengan salah satu teman juga namanya Hilman Jalu, dan kita itu membuat project tentang kebencanaan namanya peta multi hazard daerah istimewa Yogyakarta.
Dan kita itu nggak cuma bikin peta itu kan, kalau geodesi ya udah kita bikin peta, analisis jadi. Nah kalau di Esri kita harus apa ya, kita itu buat impactnya apa sih buat masyarakat. Jadi udah ke user banget lah, jadi impactnya, jadi entah segi bentuk tampilan atau kemudahan user dalam menerima informasi. Kalau kita misalkan buat analisis aja kan, siapa yang menerima manfaat gitu kan. Nah jadi kayak pakai aplikasi ArcGIS online yang lain biar bisa kita web GIS kan, kita webkan, kita online kan biar bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah ini mungkin aku bisa tampilin ya, aku share screen. Oke, langsung aja ya. Baik teman-teman yang kemarin kan sempat KP di Esri, dan ini aku mau nunjukin beberapa project yang kita buat. Di project kami kemarin itu kami 3 orang, aku, Hilman, dan juga itu lagi namanya April, itu dari UGM. Karena kita kan di sana pas intern nggak cuma dari UGM aja, jadi ada dari UGM, bahkan ketemu dari anak-anak ITB dan juga dari ITERA. Nah ini project yang kami buat mengenai multi hazard di daerah istimewa Yogyakarta. Ini adalah site atau website yang kami buat. Ini alamatnya, dan ini merupakan bagian dari ArcGIS Online, aplikasi yang salah satu produknya Esri. Jadi ini bisa mirip website, kita bisa mengumpulkan berbagai macam aplikasi dalam website ini. Ini terkait websitenya, kita namakan Jagratara project kita, tentang ya ini saja. Terus juga untuk info, ini juga ada tentang informasi kebencanaan juga website ini. Ini masih loading website mapping application. Nah di sini ada, kalau kita ngeklik ini nih, nanti bakal masuk, ini kan di website mapping application, beratnya WebGIS nya, nanti bakal masuk ke ini. Nah inilah hasil analisis dari kami kemarin. Ini merupakan peta multi hazard DIY yang mana ini kan butuh analisis seperti yang mungkin ini salah satu aspek scientificnya, sainsnya, akademisnya. Kalau kita bisa lihat ini multi hazard. Terus multi hazard ini kita bikin dari 5 peta yang berbeda. Jadi ada banjir, kekeringan, tanah longsor, gunung meletus, dan gempa bumi. Jadi yang namanya multi hazard, jadi gabungan dari beberapa bencana. Kami buat ini kan udah per wilayah. Jadi untuk klasifikasinya sudah per wilayah. Jadi kan karena ini tujuannya untuk masyarakat, biar masyarakat tahu misalkan di desa ini itu bagaimana sih nilai tingkat klasifikasi kebencanaan. Misalkan ini untuk yang bahaya gempa bumi, kita bisa ngecek di desa ini di desa Seloharjo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bantul, mempunyai kelas tinggi untuk gempa bumi. Dan ini ada sedikit deskripsi tentang bahayanya. Terus kita move lagi ke websitenya tadi. Ini selain dari WebGIS, kita juga buat operation dashboard. Nah, mungkin seperti ini. Ini juga ada tiap aplikasi kita sediakan video cara mengoperasikannya, tutorial penggunaannya, tunjuk. Kalau kita klik ini nih, bakal masuk ke ini. Oke, lanjut. Jadi ini teman-teman, untuk salah satu proyeknya kita membuat sebuah dashboard monitoring multi hazard daerah istimewa Yogyakarta, bagian dari proyek Jagratara. Nah ini apa sih fungsi dashboard ini? Ini mungkin fungsi dashboard lebih untuk pemegang kebijakan. Mungkin dari ini adalah pemerintah daerah atau dinas-dinas terkait lah untuk penanggulangan bencana ini. Kalau kita lihat, ini adalah peta multi hazardnya, dimana yang merah ini
punya kelas tinggi, terus yang orange sedang, dan yang hijau ini rendah. Jadi tidak ada yang tidak berbahaya. Jadi semuanya punya tingkatan masing-masing. Untuk yang merah ini kan bahaya, jadi ini di pucuk sini karena ini kan ada Gunung Merapi ya. Mungkin ini sangat tinggi tuh gara-gara ya ini dekat dengan Gunung Merapi. Jadi multi hazardnya lebih tinggi. Jadi kita lihat ini kan ada 10 desa ya, berarti dengan demikian maka pemerintah daerah harusnya lebih fokus ke 10 desa yang mempunyai kelas tinggi ini. Jadi bisa terfokuskan untuk penanggulangan bencananya. Di dalam 10 desa ini terdapat 85.029 jiwa di 10 desa. Dan dari yang kelas tinggi ini hanya mempunyai fasilitas kesehatan yang terdapat di Argomulyo itu tadi, desa Argomulyo. Nah ini bisa menjadi salah satu kebijakan lagi ya buat pemerintah kalau ingin menambah fasilitas kesehatan. Itu mungkin salah satu proyek ya yang kami buat di selama APD Esri. Mungkin proyek lain itu pas di Esri Indonesia User Conference Free. Jadi kita proyeknya bareng sama teman-teman staff Esri. Ya benar, jadi SIG itu menjadi salah satu dasar atau acuan, mungkin jadi salah satu aja data pendukung atau informasi pendukung dalam pembuatan suatu kebijakan. Jadi seperti itu tadi, kita dalam misalkan dalam bentuk pembangunan, kita mau membangun fasilitas kesehatan tuh di mana, itu kan pasti ada informasi lokasi, dan itu pun kita juga harus meletakkan yang ingin dibangun itu di daerah mana ya. Nggak cuma sekedar di kecamatan ini butuh berapa fasilitas kesehatan, tapi harus benar-benar ingin diletakkan atau dibangun di mana sih biar bisa mempunyai kebermanfaatan yang lebih seperti itu. Iya, sangat menarik sekali ya. Nah terus tadi kan kamu sempat nyebutin juga kan Yan, kalau nggak salah Esri Indonesian User Conference ya? Oh iya, IUC ya. Mungkin kamu bisa sharing ke kita tuh kayak experience kamu di sana, mungkin achievement atau apa gitu yang kamu dapetin dari kegiatan tuh ya. Oke, wah ini menarik banget sih. Esri kemarin tahun 2019 untuk pertama kalinya menyelenggarakan user conference. Kalau yang untuk annual untuk Esri ya di Amerika sana itu udah tahunan, jadi seperti conference yang menghadirkan pengguna-pengguna Esri. Jadi nggak cuma individual perseorangan, jadi juga perusahaan-perusahaan lain, dan juga kalau di Indonesia banyak sekali badan nasional, lembaga-lembaga nasional atau dinas terkait itu yang memakai jadi dari service Esri sendiri. Seperti kita lihat Badan Informasi Geospasial itu juga salah satu providernya juga Esri. Dan ini ya, kemarin karena kami sebagai internship, jadi berkesempatan besar menjadi volunteer. Jadi kita di sana bantu-bantu mulai dari sebelum hari H itu kita membantu proyeknya, beberapa proyek yang kita laksanakan untuk di expo kan, ditampilkan di expo di EIUC. Dan ini cukup menarik sih karena tentang apa ya, kemarin itu proyeknya menggunakan Arduino dan juga Simatic IoT. Jadi IoT di bidang JS. Ini akan saya share screen. Oke, jadi salah satu project yang kami buat. Jadi kami dari semua tim internship, nah itu ditugaskan untuk menyelesaikan suatu project lah yang bakal ditampilkan di EIUC. Mungkin seperti inilah real time GIS. Kita menyebutnya implementasi Internet of Things dalam sistem monitoring berbasis GIS. Jadi ya, ada GIS-nya, tapi beberapa secara teknisnya ada yang di luar dari konteks kegeodesian. Nah, tujuannya seperti ini, ambil data seperti ini, terus untuk kita cloud service kan. Sedikit tentang IoT, ini untuk tujuannya. Jadi kita pertama itu kita ngambil data terkini tentang. Jadi kita menggunakan sensor. Nah, data yang diambil oleh sensor itu disimpan secara update. Nah, jadi berkala penyimpanannya, terus ditransfer menjadi cloud service. Jadi kita online kan nih lah ibaratnya.
menggunakan internet itu. Terus data yang udah di berbentuk cloud itu kita bisa akses dan analisis. Ini peralatannya mungkin ada yang asing ya untuk teman-teman geodesi. Ada sensor pH, sensor pH untuk menghitung kadar keasaman. Yang kedua ini ada alat sekitar ukurannya 15 kali 10 cm, namanya Simatic IoT. Ini seperti apa ya, microcontroller atau microprocessor ya, salah satu itu. Mungkin teman-teman bisa nyari sendiri ya, itu salah satu produk industri, biasanya dipakai untuk industri seperti itu. Dan kotak segini itu harganya sekitar 4 jutaan ya, hampir seperti Arduino. Jadi buat ya semacam anak-anak elektro pasti tahu, ada personal komputer dan juga mungkin kabel. Nah, jadi seperti ini sensor. Nah, sensor ini kita masukkan ke cairan yang mempunyai kadar pH berbeda-beda. Terus kita menggunakan rumus, karena sensor itu kan ini alat elektrik, jadi bisa menghitung hanya menggunakan volt 1 sampai 5 volt. Nah, kita ubah menjadi nilai biner. Bilangan biner ini terus kita ubah lagi menjadi hitungan pH. Nah, ini menggunakan rumus yang dimasukkan di Arduino IDE, atau apa ya, ibaratnya ini bahasa pemrogramannya di Arduino seperti itu. Jadi kita intinya sensor pH ini nggak bisa secara langsung menghitung nilai pH dari volt, biner, sampai bisa menghitung pH. Terus ini pH kita dapat, ada juga kan ini karena data yang selalu update setiap detik, kita ada date and time dan juga location. Nah, kita simpan lah dalam bentuk CSV. Nyimpannya itu di dalam sini, Simatic IoT. Dan kerennya Simatic IoT ini kalau udah nancep ke internet, dia bisa meng-cloud service kan, bisa mengupload data dalam bentuk service. Nah, data yang bentuk service itu bisa kita akses. Ini mungkin ya nggak pengen itu pakai Node-RED seperti ini. Ini rangkaiannya. Jadi ini harus terkonek dengan internet atau dengan ya kabel LAN. Dan data yang sudah menjadi cloud tadi bisa diakses dimanapun, asalkan punya ibarat punya password dan juga username-nya, seperti itu. Jadi kita ambil datanya di berbagai titik-titik, mungkin satu titik di Indonesia bisa kita akses dimanapun, dan itu secara real time seperti itu. Ini mungkin implementasi berbagai bidang. Oke, jadi selain dari project yang tadi, kita di AIUC juga ikut berperan lah, ibarat cuma ya bantu-bantu, seperti kan di sana butuh tim running ya, lari-lari buat itu, mungkin ikut bantu di eksibisi menjelaskan tentang ini itu kepada pengunjung. Dan juga yang menarik kemarin itu kan seperti ada workshopnya itu dibagi jadi 3 kelas, ada untuk mining atau tambang, terus plantation atau untuk perkebunan, dan satu lagi tambang itu ya adalah satu lagi itu. Nah, aku kebetulan di bagian plantation atau di perkebunan. Jadi itu penggunaan produk Esri untuk perkebunan, seperti menghitung itu, kita pakai citra, terus kita menghitung jumlah pohon sawit atau sawit itu, kita bisa menghitung itu. Terus seperti penggunaan survei ya, alat survei untuk survei secara real time, untuk menilik data secara lapangan, dan di operatori yang di kantor itu bisa secara real time. Misalkan tentang kabar ada apa ya, misalkan di kebun sini terdapat ini itu, atau ada masalah apa seperti itu. Jadi kita sempat membantu peserta workshop secara hal teknisnya. Jadi ya pengalaman yang sangat berharga sih. Ya itu seperti itu sih. Ya, misalkan menarik banget ya pengalamannya. Terus tadi kayaknya ini nggak sih, lebih implementatif nggak sih, kayak bisa diterapin di pertambangan, terus kayak pertanian juga kan? Iya, benar. Ya, sangat benar. Jadi emang aplikasinya itu emang aplikatif sekali sih, karena menjurusnya kan langsung ke bidang industri. Jadi ya
Mungkin ini salah satu apa ya, buat teman-teman geodesi juga sih. Kalau sebenarnya aplikasi kita yang kita gunain, yang kita analisis itu bisa bernilai untuk industri. Jadi nggak melulu tentang akademik terus. Misalkan kita buat laporan, yaudah ketemu analisisnya seperti itu ini. Gitu. Jadi kita bisa melanjutkan analisisnya, misalkan untuk intervensi pemerintah, untuk memberikan saran untuk suatu kebijakan yang lebih baik, atau mungkin kita bisa apply ke suatu industri untuk penggunaan GIS-nya. Jadi kita punya titik di mana kita itu bisa berguna untuk mungkin bisa pemerintah atau mungkin untuk benefit atau profit kita bisa apply ke perusahaan seperti itu. Oke. Nah, terus ya, apa ya? Sharing itu nggak sih, kan setelah kamu KP atau magang di di Esri dan nah setelah itu kan kamu impact yang kamu rasain itu apa? Terus setelah itu kira-kira ada nggak sih project yang barusan atau misalnya setelah yang kamu lakuin gitu, project menggunakan produk Esri gitu? Oh iya, mungkin impact, mungkin ya cukup berimbas ya, seperti lebih tahu tentang penggunaan produknya seperti ArcGIS online. Ya mungkin kalau kita lihat ya free, mungkin teman-teman di geodesi nggak banyak yang tahu kan ya, karena ya mungkin salah satu benefit buat kami yang habis intern, terus juga kenalan dengan intern lain yang sebelum dan sesudah, karena kita kan habis intern jadi alumni nih. Nah itu dibuatkan seperti grup gitu, jadi kita bisa diskusi, sharing bersama. Kalau ada informasi langsung dari Esri, kita ini ibarat jadi orang-orang yang pertama lah menerima informasi tersebut. Dan ya sedikit spill ya, bocoran. Jadi Esri itu kalau misalkan mau nyari karyawan baru atau open recruitment, itulah teman-teman intern itulah yang pertama mendapat kabar. Jadi dikabari duluan. Jadi seperti di prioritaskan ya, dapat privilege lah. Itu salah satu. Dan mungkin untuk join project, sebenarnya ada sih free kemarin, boleh ditunjukkan. Oke. Berulang. Oke, kemarin kan bukan project yang dari Esri sih, cuman Esri ngajak aku buat ikut webinar. Jadi Esri kan sering banget tuh ada webinar, hampir tiap 2 minggu sekali ada webinar. Nah kebetulan aku pakai Esri juga ArcGIS online buat bikin ini sistem informasi COVID-19 Kabupaten Sukoharjo. Nah ini aku buat dengan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, dan kita itu kayak ngaji sebagai relawan lah, 3 orang ini. Nah, tiba-tiba kan karena ada bareng di grup intern dan ada dari Esri juga, aku nge-share proyekku ini, dan akhirnya ya udah dipanggil untuk webinar lah. Akhirnya webinarnya ya tentang jelasin tentang aplikasi ini, terus juga bagaimana sih impact dari aplikasi ini dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Jadi mungkin teman-teman kalau bisa lihat di sini kan cukup informatif lah. Jadi kita memberikan informasi tentang kasus COVID di Sukoharjo dalam tingkat kecamatan dan juga desa. Sebagai contoh ini kita klik ini kecamatan, desa-desa di kecamatan Bogor akan nampak. Ini ada 2 aplikasi sistem informasi juga. Ya, mungkin nggak beda jauh sama BGIS. Dan mungkin ini ya, Fir, kan ini udah seminggu lebih kan ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum lihatnya, ini bisa cek nih di YouTube-nya Esri Indonesia. Judulnya itu peran pemerintah dalam memanfaatkan ArcGIS. Dan ini, nah di webinar ini udah diupload nih. Jadi ini aku bareng yang dari Sukoharjo itu bareng dengan Pak Dinkes, Kepala Dinas. Iya, udah nyala aja.
Dan selamat datang pada webinar Ya, dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Jadi aku bagian teknis untuk aplikasinya, dan Bu Kadin itu menjelaskan tentang ya seperti kebijakannya. Mungkin Kan tadi kita udah lihat kan aplikasi di bidang kesehatan juga ya, yang ngebahas iya. COVID ya, mungkin yang emang lagi hype emang lagi ini ya, berlangsung di Indonesia dan di berbagai negara kan. Nah terus sekarang tuh aku pengen nanya sih, mungkin aku bisa share ke kita gitu, mungkin kayak saran atau masukan atau kritikan gitu buat Esri Indonesia gitu. Kan kamu seenggaknya udah 40 hari tuh di sana, mungkin kamu udah tahu dalam-dalamnya walaupun nggak dalam banget, tapi tahu kan ya. Mungkin share ke kita buat saran gitu ya. Wah, ya nggak tahu sih ini tersampaikan apa enggak. Kebetulan kemarin kan kita pas apply untuk KP di sana itu kan lama banget kan jawabannya. Jadi kami sempat menanyakan itu sih, kayak nggak banyak orang yang tahu tentang intern di Esri. Mungkin lebih di up lagi, diinformasikan lagi ke publik. Makanya terus setelah kita intern itu, nah Esri Indonesia yang sebelumnya nggak punya akun Twitter, nggak punya Instagram, nah akhirnya buat itu. Jadi lebih terbuat berarti ya. Jadi kita kayak ngajak ayo dong Kak, bikin itu akun Instagram biar kita bisa follow, terus informasinya lebih ke kita. Nah, akhirnya cepet tuh. Terus kita juga kayak tentang pendaftaran, misalkan mau intern itu kan susah ya, nggak jelas maksudnya dijawabnya kapan. Nah akhirnya kemarin itu mulai kemarin ini itu kalau kita mau daftar di sana itu udah ada timeline-nya, batas pendaftaran sampai tanggal sekian, terus untuk pengumuman sampai tanggal, jadi udah pasti gitu kan. Jadi nggak kayak kemarin kita udah hampir kayak digantung ya kan. Jadi ya hampir mungkin teman-teman yang lain merasakan juga kalau untuk yang di perusahaannya tidak ada internship yang secara formal gitu, jadi nggak ada timeline yang pas. Dan mungkin itu aja sih. Sekarang udah bagus, jadi mungkin teman-teman kalau mau apply di ST juga silahkan, banyak informasi atau ilmu yang bisa didapat di sana. Ya, oke. Berarti saran buat Esri lebih ke ini ya, publikasi informasi lowongan kerja ataupun lowongan magang gitu kali ya. Biar habis lebih update juga gitu. Tepat sekali. Itu. Ya. Nah terus yang kalau misalnya buat teman-teman nih yang misalnya pengen KP, pengen magang ataupun mungkin bahkan pengen nyari lowongan kerja di sana, mungkin kasih saran atau masukan gitu buat teman-teman. Oke, mungkin secara umum dari pengalaman kemarin itu kita sempat berusaha dulu karena ingin percepatan. Nah itu mungkin salah satu trik juga sih. Jadi kalau kita mau KP, usahakan jauh-jauh hari, mungkin jauh-jauh bulan. Nah itu bisa langsung apply daftar. Karena apa, satu kan belum tentu perusahaan menjawab iya tidaknya untuk diperbolehkan untuk KP di sana itu lama. Jadi bisa ya bersebulan, lebih dari sebulan gitu kan kita ibaratnya digantung kan, ini antara bisa apa enggak sih. Nah, bayangkan itu kamu kalau kita apply hamin sebulan, terus kita ini besok awal bulan Juli misalkan, Juli harus mulai KP tapi kita belum dapat balasan dari perusahaan. Nah itu mungkin waktu daftar, mungkin kita apply-nya itu harus jauh-jauh bulan supaya cepat-cepat dapat balasan iya apa enggak. Kalau iya alhamdulillah, kalau enggak segera buru-buru cari perusahaan lain seperti itu. Terus untuk kalau cari kerjaan mungkin ini belum ya. Oh iya. Mungkin juga mungkin ya KP diusahakan sesuai dengan peminatan kita. Jadi Indraja ya di perusahaan Indraja, karena barangkali setelah kita KP kita kenal dengan staf-stafnya, dengan petinggi-petingginya, dan setelah lulus mereka membutuhkan suatu lowongan atau orang yang mungkin lebih mengetahui, lebih ngerti. Nah karena kita udah
KP di sana, merasakan di sana, berarti udah kenal lah. Nah, kalau sesuai dengan bidang kita kan kita bisa secara gampang lah langsung ikut di rekrutmennya. Misalkan aku dulu emang pengennya Indra aja, terus di Esri nggak mau tahu tentang Indra aja, terus di Esri ada lowongan kan nggak relate sama peminatan gitu. Itu sih. Oke guys, itu sesi podcast aku yang pertama kali bareng Alfian Mustaqim ya. Iya. Geodesi 2016 tentunya informasi yang dia sampaikan, yang dia share ke kita tentunya bermanfaat dan selalu memotivasi kita untuk selalu lebih baik ya tentunya. Buat teman ya. Nah, terus buat teman-teman yang pengen KP, pengen nyari pengalaman di SRI, itu udah diceritain tuh dari A sampai Z nggak sih? Udah jelas banget ya, udah clear. Nah mungkin sekian podcast aku yang pertama kali ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan terima kasih sekali lagi buat Alfian ya yang udah nyempetin waktunya walaupun ya ada kendala teknis dari kita berdua. Ya, thank you Apri sama-sama. Oke, ya ada dengan baliknya. Terima kasih. Mungkin itu dari kita. Terima kasih.